Bab 070. Kamu sakit ini, Zahwa. Mending istirahat dulu saja. Zahwa membasuh mulutnya dengan air dari wastafel yang mengalir. Sejujurnya ketika tadi rasa mual itu menghampiri, Zahwa buru-buru langsung menuju kamarnya, namun sayang gerak-gerik anehnya itu diperhatikan Kalia. Pun, Zahwa sudah berusaha untuk suara ketika dirinya mencoba untuk mengeluarkan apa yang terasa mengaduk-aduk perutnya tak terlalu keras keluar, namun tetap saja, karena rasa mual itu tidak tertahankan, suara-suara itu tak bisa Zahwa tahan. Kalia langsung masuk ke dalam kamarnya dan tanpa mengatakan apapun langsung membantu memegangi rambut Zahwa agar tidak terkena muntahan ataupun basah dari air mengalir. Enggak apa-apa, Mbak. Aku mau ikut ke supermarket, kan Tante mau membeli bahan-bahan untuk barbeque malam ini. Mending enggak usah dulu deh, lihat aja muka kamu makin pucat begini, kayak enggak ada darahnya. Dari tadi kan kamu sibuk membuat sarapan, mana juga sibuk membantu mencuci piring, padahal ada petugas villa yang bisa melakukan itu. Kalia menghela napas, merasa lebih banyak bersimpati daripada khawatirnya karena dia paham sekali mengapa Zahwa melakukan ini semua. Enggak apa-apa, Mbak. Yang ke supermarket kali ini kan cuma Tante Giana, siapa tahu aku bisa mengobrol dengan beliau. Kesempatan bagus itu, cuma berdua saja. Zahwa tersenyum meyakinkan. Aku keluar dulu ya, Mbak. Aku oke kok, beneran. Tapi Zahwa, tuh kan, kamu saja oleng begini jalannya. Kalia buru-buru menjaga tubuh Zahwa yang ingin limbung. Zahwa meringis, kepalanya yang pening membuat segalanya yang ada di sekitarannya terasa bergetar. Dia memegangi Kalia sebagai tumpuan agar dirinya bisa berdiri dengan benar sambil mengatur napas sejenak agar dirinya bisa terkendalikan. Beneran deh, Zahwa. Sekarang istirahat dulu, nanti bisa mendatangi Bude lagi. Dari tadi pagi, kamu kesana kemari enggak ada istirahatnya loh. Mana si kembar lengket banget sama kamu ngajak main mulu. Maaf ya. Kamu jadi kecapean banget begini. Aku merasa bersalah banget. Masih ada banyak waktu kok. Zahwa kembali menggeleng lalu tersenyum, tak hanya untuk meyakinkan Kalia namun juga dirinya sendiri. Tadi pagi Zahwa memanglah merasa sedih, namun dengan seiring berjalannya waktu dan emosinya yang mulai menyurut, hatinya mulai membaik kembali dan Zahwa benar-benar tak ingin melewatkan secuil pun pengharapan bahkan dengan sekecil apapun kesempatan yang dirinya dapatkan. Zahwa hanya ingin berusaha keras saja, konyol sekali tadi dirinya sempat memikirkan untuk menyerah hanya karena emosi sesaat. Padahal kan dirinya sudah pernah menjalani halangan yang jauh lebih berat dari ini dan Zahwa berhasil melewatinya bukan? Yang begini saja rasa-rasanya tidak boleh membuatnya jatuh. Maka begitulah rasa optimisme itu kembali berhadir di dalam hatinya. Aku keluar dulu ya, Mbak. Makasih banyak sudah membantu aku. Tapi Zahwa. Mbak, aku pergi ya. Entar telat. Zahwa menyengir lalu buru-buru menjauh yang membuat Kalia menghela napas panjang melihat kepergiannya itu. Jalan setapak yang kini sudah mulai Zahwa ingat dan pahami mengarah kemana-mana saja, ia lewati sambil mempertahankan keseimbangan tubuh agar tidak terjatuh. Benar-benar berhati-hati mengambil langkah namun tetap dengan kaki yang setengah berlari. Sesampainya di bangunan utama villa, Zahwa langsung merasa mencelos ketika melihat tempat itu yang begitu sepi. Bahu Zahwa kontan saja menurun lesu. Yah. Gumamnya merasa sedih karena Zahwa tahu, dia sudah telat sekarang. Bude sudah pergi tadi. Suara di belakang itu membuat Zahwa menoleh, kehadiran Arjuna dengan gelas kosong di tangan terlihat. Bibir Zahwa masih terkatup rapat namun dia mengangguk. Padahal, dirinya tadi sudah bilang ingin ikut untuk membeli bahan-bahan barbeque itu, tapi Giana lagi dan lagi menolaknya. Zahwa, mau minum? Pucat amat itu muka gue lihat-lihat. Hah. Oh oke. Makasih Arjuna, ucap Zahwa mengambil segelas air yang Arjuna sodorkan.
Atas ucapan mama gue dan Kak Irna tadi, gue meminta maaf ya Zahwa. Jahat banget sumpah omongan mereka. Gue juga kaget mereka bisa menjadi orang gang sejulit itu. Zahwa hanya tersenyum lalu mengangguk. Dia tidak ingin diingatkan kembali akan kalimat pedas itu, hanya membuat rasa optimismenya memudar saja karena merasa terluka lagi. Ya sudah, aku pergi dulu ya Arjuna. Kemana? Mendatangi Mas Wirya, dia ada di kamarnya kan? Pengen aku ajakin ke pantai saja. Zahwa tidak mau kesedihannya datang berlarut-larut maka dirinya memilih lebih banyak bersenang-senang di sini dibalik rasa tertekan yang sedang dirinya emban sekarang. Keindahan alam di sekitarnya harus Zahwa manfaatkan sebagai pereda stres juga pemulih keadaan hati. Tadi yang antar bude Mas Wirya, Zahwa. Oh. Makun turunlah bahu Zahwa mendengarnya. Sama gue saja ke pantainya lah. Enggak malu-maluin kok muka gue ini kalau jadi pasangan lo menikmati pantai, anjay. Sudut bibir Zahwa refleks naik ketika mendengar ucapan tengil Arjuna itu. Coba kamu ngomong begitu di hadapan Mas Wirya saja. Waduh, abis jadi ayam geprek gue. Celetuk Arjuna langsung bergedik ngeri. Enggak deh, enggak. Lo kan tahu gue cuma main-main saja. Hidup terlalu serius enggak baik, Zahwa. Tapi kalau lo mau gue seriusin sih, gas aja. Jayus banget sih, Juna. Arjuna langsung tertawa mendengar itu. Seriusan ini, mau gue temani ke pantai enggak? Enggak usah, aku menunggu tante di sini saja deh. Pasti banyak yang harus disiapkan untuk barbekuannya kan? Sudah siang begini. Gue akui, dengan badan yang mungil begitu, tekad lo besar juga ya, Zahwa. Arjuna berdecak kagum. Dari tadi ngintilin bude mulu, enggak ada istirahatnya. Itu, muka lo pucat parah, mending istirahat elah. Tidur kek, barbekuannya juga masih lama, nanti malam juga kok. Tapi aku cuma enggak mau membuang-buang waktu. Jawaban itu membuat Arjuna seketika terdiam, menatapi Zahwa dengan bersimpati. Gue sih, kalau diperjuangkan cewek kayak begini, bawaannya pengen langsung membawa ke pelaminan saja. Zahwa tergelak pelan, dia tahu Arjuna hanya menggodanya hanya untuk membuat perasaannya membaik. Dia tahu tipe cowok seperti Arjuna itu 11-12 dengan Arga, jadilah Zahwa tak lagi kaget dalam menghadapi segala tingkahnya. Tapi swear deh, lo istirahat napa? Enggak bagus juga kalau lo memaksakan diri kayak begini. Ucapan itu, lalu juga sebuah chat yang masuk dari Wirya membuat Zahwa terdiam. Mas Wirya, maaf ya, padahal aku tahu kamu ingin ikut mama tadi tapi mama malahan cepat-cepat ajak aku untuk pergi. Aku sudah meminta untuk menunggu kamu tapi mama memaksa ingin pergi. Mas Wirya, sudah ya, sayang. Aku sedih melihat kamu sejak tadi berusaha sekali di dekat mama. Istirahat dulu ya, capeknya jangan ditahan-tahan lagi. Aku marah kalau kamu tetap memaksakan Del. Biar aku saja yang membujuk mama sehabis ini. Mas Wirya, maafkan Masya Zahwa, kamu sampai kesusahan sekali begini. Maaf belum bisa mengabulkan pengharapan Mas yang tidak ingin membuat kamu kesusahan lagi. Mas Wirya, tolong bersabar sedikit lagi ya. Mas takut sekali Zahwa pergi. Tolong jangan sayang ya. Loh menangis. Arjuna kontan saja merasa gelabakan ketika tahu-tahu, Zahwa yang sedang terpaku menatap handphonenya itu mengeluarkan air mata tanpa ada angin tanpa ada hujan. Juna, aku balik ke kamar duluan ya. Zahwa cepat-cepat berbalik lalu berlari pergi. Tidak ingin dilihat siapapun keadaannya sekarang yang mendadak sangat emosional hanya dengan membaca pesan itu. Tadi, bolehlah Zahwa tetap tegar akan segala badai yang mencoba untuk menghalaunya. Tetap berpura-pura tak tersakiti akan setiap ujaran tanpa belas kasihan yang dirinya terima namun dihadapkan dengan Wirya dan juga segala perkataan lembutnya, dinding pertahanan diri Zahwa langsung hancur detik itu juga. Sama seperti yang Wirya rasakan,
pria itu adalah kelemahan terbesar bagi Zahwa. Kembali ke dalam kamarnya, Zahwa langsung menutupi wajahnya dengan bantal agar isak tangisnya bisa teredam. Beruntung sekali tadi Kalia sedang ada di kamarnya yang sepertinya tengah menidurkan si kembar karena ini sudah siang hari sehingga Zahwa tak perlu repot-repot menjawabi mengapa dirinya kembali dengan air mata yang bercucuran begini. Cek, Zahwa benci menjadi lemah tapi memanglah. Beberapa hari belakangan keadaan emosinya yang sebenarnya tidak stabil dirinya berusaha redam dalam-dalam. Berusaha Zahwa tutupi rapat-rapat bersamaan dengan mual itu yang kadang kala berhadir. Zahwa tidak mau Wirya tahu, lebih tepatnya belum mau. Tidak sekarang. Sungguh. Kepala Zahwa makin memberat dan berdenyut sakit akibat tangisnya ini, berusaha berhenti pun tidak bisa karena ketika sendiri begini, Zahwa baru bisa dengan sepuasnya mengekspresikan diri. Tak ada lagi yang ia tutupi ketika hanya ada dirinya dan juga jiwanya yang terluka. Dan dalam keadaan sesenggukan itu, Zahwa tertidur dengan sendirinya karena badannya yang sudah berteriak meminta untuk istirahat. Zahwa bangun dalam keadaan terkejut karena sedetik setelah kesadaran menimpanya, dia langsung teringat akan apa yang harus dirinya lakukan. Berusaha mendekati Giana dengan membantunya memasak. Belum lagi, ketika melihat langit jingga di luar sana, Zahwa tahu bahwa dirinya ini sudah telat. Maka, dengan agak panik, meski pusing nyatanya masih belum menghilang bahkan agaknya semakin memberat, Zahwa cepat-cepat ingin ke kamar mandi namun dia menjadi terdiam ketika melihat siapa yang sedang tertidur di sofa kamarnya. Wirya dengan kakinya yang menjuntai karena sofa tempatnya berbaring tidak cukup untuk tubuhnya yang menjulang tengah damai dalam tidurnya. Zahwa perlahan mendekat, berjongkok di samping wajah pria itu hanya untuk menatapinya dengan seksama. Wirya bahkan tidak memilih tidur di sampingnya. Pria ini menepati janjinya untuk menjalankan hubungan yang normal dengan Zahwa. Bibir Zahwa mencebik ke bawah merasa sedih karena merasa terharu sekali lagi, masih tetap diam hanya memperhatikan pria itu tanpa melakukan apapun. Namun, karena Wirya tak kunjung bangun, meski agak tidak tega, Zahwa memilih membangunkannya karena mereka sudah sangat telat sekarang. Mas Wirya, bangun. Zahwa mengguncang bahu Wirya dan untungnya pria itu bukan tipe orang yang susah dibangunkan. Perlahan mata itu terbuka dan senyum tipisnya terbentuk ketika wajah Zahwa lah yang pertama kali ia lihat ketika membuka mata. Ayo mandi dulu, sudah sore banget ini. Wirya hanya mengangguk, tangannya membentang. Sebelum Zahwa bertanya apa yang diinginkan pria itu, Wirya terlebih dahulu menariknya ke dalam pelukan lalu menepuk-nepuk kepala bagian belakangnya. Meski singkat juga tanpa kata, Zahwa bisa merasakan energinya memulih begitu saja. Memang benar kata orang, hal terbaik untuk menyembuhkan kesedihan adalah dengan sebuah pelukan. Wirya kembali ke kamarnya sedang Zahwa langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Tak sampai 30 menit kemudian, karena Zahwa meminta Wirga untuk bersiap-siap dengan cepat, mereka tiba di halaman samping bangunan utama villa yang seperti dengan dugaan Zahwa, Giana dan keluarga Wirya yang lain sudah mulai sibuk menyiapkan bahan-bahan makanan juga membakar arang di tempat pemanggangan. Haduh, kalau ikut ke sini itu, minimal tahu diri untuk membantu kek. Ini malah enak-enakan baru datang, abis ngapain tuh dari tadi siang enggak kelihatan. Sindiran dari Irna itu hanya Zahwa tanggapi dengan lirikan mata. Tentu sajalah ingin memprotes sebab bahkan untuk sarapan dan juga makan siang tadi saja, dirinya yang sebagian besar membantu mengolah makanan bahkan juga mencuci piring karena lagi-lagi disindir dengan cara yang sama oleh keluarga Giana. Tapi Zahwa mencoba menahan diri, terutama sebenarnya menenangkan Wirya yang sudah akan maju mendekati Irna. Tante, aku bantu ya. Daripada makan hati akan perbuatan sebagian keluarga Wirya itu, Zahwa lebih memilih mendekati Giana saja. Setidaknya itu lebih baik karena beliau diam saja, bukan menyinyirinya seperti yang Irna lakukan.
Selagi bukan Giana yang mengucapkan itu kepadanya, Zahwa masih bisa untuk menahan diri. Zahwa mulai membantu memotong-motong sosis dan juga memberikan bumbu kepada banyak sekali daging yang ada di dalam wadah besar. Melirik Irna yang setelah menegur Zahwa tadi, dia malahan dengan begitu acuhnya hanya sibuk memainkan handphone dan juga berselfie. Sungguh, Zahwa mencoba untuk menahan sisi jahat dalam dirinya agar tidak menatap julid wanita itu. Sisi yang mulai terbentuk akibat rasa ketidaktahanannya akan perlakuan Renata dan Dian dulu itu. Selain memang karena ingin melakukan pendekatan kepada Giana, Zahwa juga sebenarnya suka-suka saja memasak begini karena memang mengolah makanan adalah satu dari sekian kegiatan yang paling ia favoritkan. Namun dengan keadaannya yang kurang sehat ini, Zahwa harus tetap menjaga tubuhnya agar tidak limbung karena jujur saja, sekitarannya samar-samar terasa bergerak. Belum lagi, agaknya saudara-saudara Giana alias para tantenya Wirya itu sengaja sekali menyuruh Zahwa ini itu yang mau tak mau membuat Zahwa melakukan apa yang mereka mau sedang Wirya sudah diajak pergi oleh para bapak-bapak agak menjauh dari halaman. Agaknya tengah mengobrol tentang bisnis walaupun jelas saja tadi Wirya hanya ingin berada di sisi Zahwa namun Zahwa dengan cepat menyuruhnya untuk pergi saja agar tidak menambah kejulidan dari Irna ataupun Mirna dan Syafira. Bukan hanya nama mereka saja yang hampir sama, tapi juga kelakuan julid mereka. Tuh kan, sisi liar dalam diri Zahwa ini harus segera Zahwa tahan-tahan agar tidak keluar. Zahwa refleks menahan napas ketika Giana memanggil namanya, bahkan gerak tangannya saja sampai berhenti. Untuk ukuran orang yang sejak kemarin diabaikan, tindakan Zahwa sekarang tidak berlebihan bukan? Bahkan hanya dengan dipanggil begitu saja Zahwa sudah merasa terharu. Iya tante. Jawab Zahwa dengan agak kaku. Ke dalam sebentar ya, ambilkan sayuran yang sudah dicuci. Tante harus mengoles jagung dengan butter dulu. Baik tante. Zahwa menahan senyum. Tidak ada nada suara dingin atau datar, Giana berucap dengan suara normalnya dan hati Zahwa yang masih emosional ini ingin menangis saja rasanya. Bukan karena sedih seperti tadi, namun karena rasa bahagia. Belum sempat Zahwa menjauh melakukan apa yang Giana pinta, suara ribut-ribut tiba-tiba saja terdengar. 3 orang wanita mendekat yang segera disambut Irna dengan cara mendekat lalu memeluk mereka. Begitu saja, Zahwa sudah tahu kalau 3 wanita itu adalah temannya Irna. Mereka tampak langsung heboh, asik mengobrol, dan Zahwa rasa dirinya sudah selesai untuk memperhatikan. Dia sudah ingin menjauh, namun suara Irna menghentikan gerak tubuhnya. Bude, ini ada Naura loh, anaknya Pak Tony yang kemarin aku bilang itu. Irna menarik tangan seseorang dengan tubuh semampai dan juga rambut sebahu yang agak mencolok karena warnanya coklat terang itu mendekat ke arah Giana dan Zahwa yang sedang berdiri berdampingan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari ada di sini, Zahwa bisa melihat senyum Giana namun bukan tertuju kepadanya namun pada sosok yang bernama Naura di hadapannya. Sudah lama tidak bertemu, kamu makin cantik saja Naura. Apa kabar? Baik tante, tante sendiri bagaimana kabarnya? Masih dalam masa pemulihan, tapi sudah jauh lebih membaik dari kemarin kok. Giana tersenyum makin lebar. Kamu duduk dulu saja, nanti tante minta Wirya untuk menemani kamu. Dengan tanpa peduli apapun, ucapan itu dengan mudahnya keluar dari mulut Giana. Seolah, Zahwa sama sekali tidak ada di sisinya sekarang. Seolah, apa yang ia ucapkan adalah sesuatu yang biasa saja. Dada Zahwa rasanya langsung terhantam kuat, pengharapan konyol yang tadinya menghinggapi hati langsung sirna digantikan rasa keterpakuan akan interaksi yang terjadi antara Giana dan Naura itu. Terhenyak dan membeku, hanya itu yang bisa Zahwa lakukan. Konyol sekali rasanya hanya dengan Giana yang mengajaknya berbicara, Zahwa pikir Giana setidaknya menanggapi kehadirannya. Tapi sekarang, apa?
Kenapa kamu masih di sini? Ambil sayurannya Zahwa. Tubuh Zahwa rasanya langsung mendingin, apalagi melihat raut wajah tanpa rasa bersalah milik Giana tertuju kepadanya. Dia mengangguk kaku, lalu berbalik dengan dua tangan mengepal agar pengendalian dirinya masih bertahan meski rasanya kaki Zahwa sudah terasa goyah untuk melangkah sekarang.